qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita memang kadang-kadang, bukan kadang ya, seringnya berharap, harapannya ini banyak gitu, melahirkan anak atau mendapatkan anak baru, harapannya begini dinamai Muhammad karena ingin anaknya ini menjadi pribadi seperti Nabi Muhammad SAW. Dinamai Umar karena ingin pemberani seperti Umar. Dinamai Arif, mungkin berharap anaknya menjadi alim, ilmunya banyak. Arif itu salah satu terjemahannya adalah alim, ilmu yang pemilik ilmu. Nah, begitu juga yang sekarang ini lagi viral ya. Viralnya Brigadir J, Joshua atau Yosua. Dulu tahun 95-an, 97-an ada penyanyi kecil Yosua. Mungkin tujuan orang tua mereka memberi nama begitu itu agar menjadi pribadi seperti Nabi Yusha, Nabi Yosua, Nabi Joshua. Yang mana Nabi Yusha ini adalah Ibnu Nun, Ibni Afrayim, Ibnu Yusuf, Ibnu Yakub, Ibnu Ishak, Ibnu Ibrahim. Jadi canggai Nabi Yakub, anaknya Nun, cucunya Afrayim, atasnya mbah itu apa? Terus atasnya lagi. Nah itu canggai Nabi Yakub, Nabi Yusha ini diketahui oleh banyak ulama, diantaranya Ibnu Katsir yang menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yang mana kitab itu menceritakan sejak awal diciptakannya langit-langit dan bumi, alam semesta ini, sampai nanti hari kiamat semuanya masuk surga, masuk neraka, itu diceritakan di kitab itu. Salah satunya adalah cerita para nabi. Salah satunya lagi adalah cerita kisah tentang Nabi Yusha ibni Nun. Yusha anaknya Nun, yang orang-orang barat menamainya sebagai Joshua atau Yosua itu tadi. Itu cita-cita, harapan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di surat Ali Imran ayat 137 yang saya bacakan tadi disampaikan, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah atau sunan. Sunan ini bentuk jamak dari sunnah. Apa sunnah itu? Jalan hidup, jejak, bekas langkah. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi, fanzuru, maka lihatlah oleh kalian kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Cerita, kisah ini disampaikan di ayat, di hadis, yang para ulama merangkumnya, mengumpulkannya menjadi satu kisah, satu kesatuan kisah yang panjang. Ada sirah Nabi SAW yang sangat tebal begitu itu. Untuk apa sirah, kitab-kitab begitu itu ditulis atau diceritakan kembali? Adalah untuk diambil ibrahnya, diambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Apa? Pribadi yang ditonjolkan oleh Allah dalam pribadi Nabi Yusha ini, salah satu yang bisa dipetik oleh para ulama adalah rakusnya beliau terhadap ilmu, setianya beliau terhadap guru, ikut, manut, patuh, selalu menyertai guru. Nah, begitu itu karakternya Nabi Yusha atau Yosua itu, begitu karakternya. Dan nanti di akhir cerita disampaikan betapa beliau satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Allah. Karena beliaulah matahari itu terhenti, enggak terbenam. Setelah asar berhenti, enggak terbenam sebelum urusan beliau ini selesai. Nah, begitu Nabi Yusha. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Di surat Al-Kahfi ayat 60 dan seterusnya disampaikan kisah beliau, kisahnya Nabi Yusha ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, atau ulama lain menerjemahkan li fatahu itu muridnya. Ada yang mengartikan fata itu anak laki-laki. Nah, anak, murid, pembantu itu kadang-kadang julukan bagi seseorang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai itu kadang-kadang disebut anak, ada yang disebut murid. Murid yang sangat dicintai juga diaku anak, begitu. Nah, ingatlah, ini juga Allah menceritakan, ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Cita-citanya Nabi Musa ini untuk menemui gurunya. Nah, ini disertai, dibersamai, dibarengi oleh muridnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha ini. Para ulama ahli tafsir menjelaskan muridnya Nabi Musa yang disebut di surat Al-Kahfi 60 dan seterusnya ini adalah Yusha ibni Nun. Itu Nabi Musa juga rakus terhadap ilmu. Dengan rakusnya beliau itu bertekad untuk selalu berjalan. Sebelum ketemu itu selalu berjalan bertahun-tahun nggak apa-apa sampai ketemu gurunya itu. Siapa gurunya itu? Ya Nabi Khadir atau Nabi Khidir yang kita sering mengenalnya itu. Nah, sebelumnya Nabi Musa bertausiah, menyampaikan tausiah atau ceramah atau khutbah di kalangan Bani Israel. Terus ditanya, siapakah manusia yang paling alim? Nah, Nabi Musa refleks, kurang mikir, kurang mempertimbangkan jawabannya, langsung dijawab, aku yang paling pandai. Nah, begitu itu enggak mengembalikan ilmu itu kepada Allah, bahwa segala ilmu, segala kekuatan, segala daya itu milik Allah. Kita nggak bisa apa-apa, kita duduk saja, kita sedang duduk ini loh karena dikuatkan oleh Allah. Kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah, kita ngelempoh, kita akan ambruk seperti seonggok dagingnya nggak bisa berdiri itu. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa Nabi Musa khilaf, ditegur oleh Allah, diingatkan, kamu salah. Ada hambaku yang mengetahui beberapa ilmu yang kamu tidak tahu. Siapa itu ya Allah? Di mana tempatnya? Diberitahu oleh Allah. Tempatnya dia di sebuah tempat di pertemuan antara dua laut. Kalau di sini ada delta, ada pertemuan antara dua sungai, antara Sungai Porong dan Sungai Mas, Kali Mas dan Kali Porong, itu namanya delta. Sebelumnya Sungai Brantas. Lah itu namanya pertemuan dua sungai. Lah ini tempatnya calon gurunya Nabi Musa ini di tempat pertemuan dua laut. Tempatnya, tanda-tandanya nanti kalau kamu sekarang membawa ikan dalam keranjang, taruhlah ikan itu di dalam keranjang. Berjalanlah kalian. Kamu berjalan, nanti kalau kamu sudah melupakan ikan itu dan ikan itu meloncat pergi meninggalkan kalian, lah disitulah tempatnya. Akhirnya terus berjalan bersama Nabi Yusha. Nabi Musa berjalan terus demi mencari ilmu. Nah, makanya sekarang ini